Oke, baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur jika pada saat ini kembali kami datang untuk boleh belajar firman-Mu. Kami berdoa Bapa, kiranya Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami, supaya apa yang Engkau ajarkan kepada Yunus, itu juga boleh menjadi pelajaran yang kami mengerti, dan kami berupaya untuk menerapkannya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk kepada pasal terakhir dari Yunus, yaitu Yunus 4 ya, belas kasihan Allah yang tidak terselami. Nah, saya berikan sedikit konteksnya. Mungkin ada beberapa yang baru join atau sudah lupa. Apa yang terjadi adalah Tuhan mengirim Yunus untuk pergi ke Niniwe ya, untuk menyatakan bahwa 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Awalnya Yunus melarikan diri ya, tetapi Tuhan kemudian membuat badai di kapal yang dia tumpangi, sehingga mau tidak mau akhirnya awak kapal harus membuang Yunus seperti yang Yunus minta. Dan akhirnya di dalam Tuhan menentukan seekor perut ikan untuk menelan Yunus. Pasal 2 kita melihat bahwa akhirnya Yunus yang keras kepala itu, yang tadinya berpikir lebih baik dia mati daripada harus pergi ke Niniwe, kemudian berdoa, bersyukur bahwa Tuhan telah menyelamatkan dia. Dan di pasal 3 Tuhan kembali menyuruh Yunus pergi ke Niniwe, dan sekali ini Yunus taat dan pergi. Dia kemudian menyatakan kepada Niniwe 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Tetapi ternyata Raja Niniwe ya kemudian memerintahkan seluruh rakyat untuk berkabung dan berpuasa, bahkan ternak-ternaknya juga. Dan mereka kemudian berbalik dari kejahatannya. Sehingga di dalam pasal 3 ayat 10 dikatakan, ketika Allah melihat apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, menyesal Allah atas malapetaka yang akan dibuatnya terhadap mereka, seperti yang telah disampaikannya, ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pasal 4. Ya, di ayat 1 dikatakan, tetapi hal itu membuat Yunus sangat gusar dan marah. Hal apa? Tentu saja hal Tuhan tidak jadi menghukum Niniwe, dan itu membuat Yunus sangat gusar ya. Bahkan dikatakan gusar dan marah, ya berarti sangat-sangat gusar. Tetapi kita melihat ayat 2, lalu ia berdoa kepada Tuhan. Saudara, kalau kita melihat ya, nabi ya melakukan nabi ini, Yunus melakukan dengan baik, walaupun gusar Yunus tetap berdoa dalam kemarahannya. Dan saya rasa itu merupakan sesuatu yang perlu kita teladani Bapak Ibu sekalian ya. Kita bisa saja marah kepada Tuhan, karena kalau kita percaya Allah adalah first cause dari segala sesuatu, berarti semua hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, itu pun karena Allah menghendaki, atau istilah kita Allah mengizinkan. Jadi tidak mengherankan tokoh-tokoh Alkitab ya juga kadang-kadang kecewa dan marah kepada Tuhan. Tapi ya tetap di dalam kita mengutarakan kekecewaan, kemarahan kita, ya tetap kita harus mengutarakannya dengan baik ya. Dia adalah Allah kita. Karena itu kita melihat walaupun Yunus sangat-sangat marah, tetapi dia tetap berdoa ya. Jadi berbicara kepada Tuhan pun juga dengan sopan. Nah, di sini kita kemudian next kita lihat ternyata ada masalah Yunus mengenai ya mengenai uh, uh, mengenai karakter Allah, karena dulunya kalau kita kemudian lihat ayat 2, saya belum selesai membaca ya. Lalu ia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, bukankah hal itu telah kukatakan ketika aku masih negeri itu? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi rupanya Yunus itu mengutip Keluaran 34 dan 37, walaupun kemudian bagian belakang dia tambahkan atau ubahkan ya. Karena memang Keluaran 34 ayat 6 dan 7 itu adalah ayat-ayat mengenai karakter Allah yang sangat penting, karena Allah sendiri yang berbicara tentang dirinya. Kalau kita ingat konteksnya, Musa meminta Tuhan untuk menampakkan diri kemuliaannya, dan Tuhan setuju, tetapi Tuhan hanya akan melewati dan Musa akan melihat punggungnya, dan sambil lewat ini yang Tuhan katakan. Kan itu Keluaran 34 ayat 6 dan 7,
Kemudian Tuhan berlalu di hadapannya sambil berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan kesetiaannya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Jadi Yunus ya sebenarnya mau menyatakan hal yang sama, cuman dia kemudian mungkin menafsirkan bahwa artinya Allah akan menyesal dari dosa atau dari hukuman yang akan dilakukannya. Ya, jadi dalam hal ini Yunus kemudian menunjukkan betapa dia sebenarnya sudah tahu Allah itu akan mengampuni Niniwe. Itulah sebabnya karena dia melarikan diri. Kita tahu bahwa secara politik Niniwe, yaitu Asyur, itu adalah bangsa yang sekarang menganiaya kerajaan utara. Ingat ya, Yunus itu adalah dari kerajaan utara, kerajaan Israel. Jadi ini adalah musuh dari bangsanya. Tentu saja Yunus tidak mau kalau sebenarnya bangsa itu bertobat. Malahan pikirnya, wah kalau benar-benar Tuhan menunggang balikan Niniwe dalam 40 hari ke depan, wah dia akan senang sekali. Tetapi dia sudah curiga bahwa sebenarnya tujuan Tuhan bukan untuk menghancurkan menghancurkan Niniwe di dalam 40 hari, tetapi memberikan kesempatan kepada Niniwe untuk bertobat. Karena itu kenapa dia melarikan diri? Karena dia sudah curiga. Kenapa Yunus bisa curiga? Nah, Yunus ternyata mengenal Allahnya dengan baik, Bapak Ibu sekalian. Karena selama ini ketika Tuhan menyuruh nabi-nabinya menubuatkan mengenai penghakiman bangsa-bangsa, ya Yesaya misalnya menyatakan Babel, Mesir, Amon, Aram dan sebagainya akan Tuhan hancurkan. Apakah nabi-nabi disuruh berkeliling dunia? Tentu saja tidak, Bapak Ibu sekalian. Nabi-nabi menyampaikan penghakiman terhadap bangsa-bangsa lain itu kepada umat Israel. Jadi nabi-nabi itu tidak dikirimkan kepada bangsa-bangsa itu. Karena itu ketika Yunus disuruh pergi ke Niniwe, Yunus curiga. Wah, ini mah artinya Tuhan memberikan kesempatan kepada Niniwe untuk bertobat. Karena biasanya ketika Tuhan menyatakan penghakiman, karena penghakiman itu dinyatakan kepada orang Israel, bangsa-bangsa tersebut bahkan mungkin tidak tahu. Kecuali ada orang Israel yang memberitahukan mereka. Ya, tetapi sekarang Yunus langsung dikirim ke Niniwe dan memang ternyata dugaan Yunus benar. Ternyata Tuhan berbelas kasihan sengaja memberikan ancaman supaya mereka bertobat, dan betul ketika mereka bertobat dari ya kejahatannya, ingat ya saya menekankan bahwa pertobatan Niniwe adalah secara fisik bukan secara rohani. Bukannya kemudian mereka menjadi umat Allah, tetapi mereka tidak jadi atau bertobat dari kejahatan mereka dan benar Tuhan menyesal dan tidak jadi menghukum. Nah, next. Ini yang kemudian membuat Yunus begitu marahnya. Ayat 3, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku karena lebih baik aku mati dari hidup. Nah, karena itu kita melihat ya Bapak Ibu sekalian, adalah satu hal ketika belas kasihan Allah dinyatakan kepada kita dan lingkungan kita, orang-orang sekitar kita, apalagi orang-orang yang kita suka dan kasihi. Tetapi hal yang berbeda ketika belas kasihan Allah dinyatakan kepada musuh kita, ya. Dan ini bukan cuma musuh Yunus secara pribadi, ini adalah musuh negara Israel. Karena itu tidak mengherankan Yunus kesal sekali. Dan saya pikir ini bisa kita maklumi, bukan itu adalah sesuatu yang tidak benar, tapi bisa kita maklumi ya, karena kita pun mungkin juga bisa ya merasakan seperti itu ya, kalau ada orang yang begitu menjahati kita atau musuh ya keluarga kita atau musuh gereja misalnya ya, melakukan banyak hal yang jahat dan kemudian Tuhan bukannya menghukum, menyatakan anugerah dan belas kasihan, sering sekali mungkin kita juga merasa kesal. Dia begitu kesalnya sampai Yunus ingin mati. Mungkin juga supaya ia jangan dipakai untuk berkhotbah kepada bangsa-bangsa pagan lainnya, ya terutama bangsa-bangsa yang sering memerangi Israel. Next, sehingga kemudian Allah bertanya kepada Yunus, tetapi firman Tuhan, patutkah engkau marah? Ini adalah pertanyaan retorika. Ingat ya, pertanyaan retorika adalah pertanyaan yang jelas jawabannya ya atau tidak. Dalam hal ini jelas jawabannya adalah
tidak, ya, bahwa tidak patut untuk engkau marah. Dan memang ya Bapak Ibu, apakah hak kita untuk marah ketika Allah memberikan belas kasihan dan anugerah kepada orang lain? Tetapi ini mungkin perlu kita renungkan ya. Apakah benar kita itu tidak pernah marah ketika Allah memberikan belas kasihan dan anugerah kepada orang lain, terutama orang lain yang menjahati kita. Orang lain yang kita lihat apa menjahati gereja Tuhan. Apakah kita tidak marah ketika Allah memberikan anugerah dan belas kasihannya? Next, karena itu kita bisa bandingkan dengan perumpamaan Yesus tentang orang-orang upahan di kebun anggur ya. Saya tidak akan membacanya. Ini berbicara tentang Yesus pergi ke pasar untuk kemudian, bukan Yesus, maksudnya seseorang pergi ke pasar untuk kemudian menyuruh orang bekerja di kebun anggur. Di zaman kuno, saudara, pekerjaan seperti kita, pekerjaan tetap yang setiap bulan digaji itu tidak lazim, ya. Kebanyakan orang itu bekerja secara buruh harian. Karena itu kenapa mereka menunggu di tempat keramaian, dan tentu saja tuan-tuan yang butuh pekerja tahu kemana mereka harus pergi. Karena itu kemudian bisa ditemukan. Dan pagi-pagi jam 9 mereka sudah menunggu, tetapi kemudian si tuan pergi lagi jam 12 ke tempat lain, ternyata ada yang menunggu sampai jam 5 pun masih ada yang menunggu. Padahal mereka itu bekerja harusnya cuma sampai jam 6. Nah, kenapa sampai sudah siang bahkan sore menunggu, itu menunjukkan betapa desperate-nya mereka ya. Karena kalau hari itu tidak bekerja, hari itu tidak dapat uang dan kemungkinan keluarga tidak bisa makan. Ya, karena itu kenapa mereka begitu desperate sampai jam 5 pun, walaupun mungkin cuma dapat sedikit, karena itu bahkan tidak ada negosiasi ya mereka dapat berapa. Saya pikir mereka sudah bersyukur dapat kerja dikasih berapapun juga oke sekali. Nah, apa yang terjadi? Ternyata kan Yesus kemudian memberikan upah kepada yang paling siang terlebih dahulu ya, yang jam 5, dan ternyata dikasih 1 dinar. 1 dinar adalah upah untuk bekerja 1 hari. Nah, ternyata kemudian pekerja yang lain dan terutama pekerja yang dari pagi itu mengerti bahwa Yesus memberikan 1 dinar dan berpikir bahwa ya mereka akan mendapatkan lebih. Kerja 1 jam ya, kerja misalnya setengah hari dapat 1 dinar, oh kita seenggaknya dapat 2 dinar atau mungkin berpikir dapat 3 dinar dan sebagainya. Tapi ternyata mereka juga tetap mendapat 1 dinar. Dan kemudian mereka marah kepada Tuhan Yesus. Mereka kepada Tuhan Yesus, maksud saya kepada tuannya ya, kepada tuan tersebut, karena mereka berpikir bahwa pekerja yang lebih siang tidak seharusnya mendapatkan anugerah. Karena mereka tidak mendapatkan anugerah, mereka mendapatkan gaji. 1 dinar itu adalah gaji. Lebih dari apa yang sudah dijanjikan, apa-apa yang seharusnya menjadi harga yang umum, nah itu baru anugerah. Jadi mereka kesal, mereka tidak mendapat anugerah, tetapi pekerja-pekerja yang bekerja jauh lebih sedikit jamnya dari mereka kemudian mendapatkan anugerah, dan karena itu mereka kesal. Dan pertanyaan Yesus, tidakkah aku boleh mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Dan saya rasa ini merupakan sesuatu yang kita perlu renungkan Bapak Ibu sekalian ya. Apakah ternyata kita juga bisa jatuh kepada iri hati ketika Tuhan bermurah hati kepada orang? Ya, orang yang tidak kita sukai, bahkan ketika itu Tuhan berikan kepada orang-orang yang kita sukai, dan kalau anugerah itu lebih besar daripada yang Allah berikan kepada kita, kita juga bisa iri hati. Aneh ya. Jadi tetapi itu adalah sesuatu yang memang sangat nyata di dalam kehidupan kita. Ingat misalnya kisah tentang Miriam dan Harun yang mengeluh ya, atau mereka kemudian datang komplain kepada Musa. Memang alasan memakai istri Musa, tetapi tujuannya sebenarnya terutama Miriam tidak suka karena apa? Kenapa Tuhan memakai Musa lebih dari dia? Padahal Miriam adalah kakak kandung Musa. Jadi itu menunjukkan Bapak Ibu sekalian ya, betapa ternyata semakin kita dekat dengan seseorang, semakin kita tidak suka ketika Tuhan memberikan anugerah yang lebih besar, ketika Tuhan memakai dia dengan lebih hebat dari kita. Mungkin selama
Tuhan memakai kita lebih besar ya, lebih hebat, it's okay. Tetapi begitu orang yang dekat dengan kita kemudian dipakai Tuhan secara lebih, nah kita sering sekali kemudian tidak suka. Kan itu kenapa ya sering sekali terjadi keiri hatian terhadap rekan kerja, baik di kantor, baik di gereja ya. Karena apa? Karena itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi dalam hal itu kita harus hati-hati Bapak Ibu sekalian, setiap kita bisa kemudian marah seperti Yunus ketika Tuhan memberikan anugerah kepada orang lain. Ya. Nah, next kita kemudian melihat kesabaran Allah dalam mengajar. Yunus keluar dari kota itu lalu duduk di sebelah timurnya, ayat 5, ya di situ ia mendirikan sebuah pondok dan duduk di bawah naungannya melihat apa yang akan terjadi atas kota itu. Nah, ternyata Bapak Ibu, Yunus bukan saja perlu diselamatkan dalam ketidaktaatan, tapi setelah dia mau taat pergi ke Niniwe, dia pun perlu diselamatkan. Karena ternyata ketaatannya memang mungkin ya dilakukan dengan hati yang terpaksa ya. Dan di sini ternyata dia pun perlu diselamatkan. Dan Yunus yang marah mendirikan pondok di sebelah timur kota untuk melihat apa yang akan terjadi. Jadi mungkin kelihatannya dia masih berharap siapa tahu ya Tuhan melihat bahwa apa mereka bertobat itu cuman pura-pura atau tidak cukup baik dan kemudian Tuhan tetap akan menghancurkan Niniwe. Next, kemudian saya bacakan ayat 6. Perhatikan ada kata penentuan muncul 3 kali Bapak Ibu sekalian ya, ayat 6 sampai 8. Atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jara melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia lepas dari kegusaran hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jara itu ialah ada pohon yang kemudian bisa menaungi dari terik matahari, tentu saja membuat bersuka cita. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerogoti pohon jara itu sehingga layu. Ayat 8, ketika matahari terbit atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas dan sinar matahari menyengat kepala Yunus sehingga ia rebah tak berdaya. Lalu ia minta mati, katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Ya, jadi Bapak Ibu, kita melihat bahwa Tuhan Allah memutuskan untuk memberi pelajaran kepada Yunus dengan melakukan 3 penentuan. Bapak Ibu sekalian, saya percaya Alkitab sering sekali menunjukkan betapa Tuhan memberi pelajaran, Tuhan melatih anak-anaknya, karena itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian ya, Tuhan itu selalu memberi pelajaran dan melatih kita. Kan itu ketika ada hal-hal terjadi dalam kehidupan kita, terutama hal-hal yang mungkin tidak umum, tidak biasa, ayo perhatikanlah apa yang sedang Tuhan mau ajarkan ya. Dan di sini jelas dikatakan dengan 3 penentuan. Dan kata penentuan itu sebenarnya pernah muncul Bapak Ibu, yaitu di Yunus 1 ayat 17. Atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar untuk menelan Yunus ya. Jadi 3 penentuan ini adalah apa? Tuhan menumbuhkan sebatang pohon jara untuk menaungi Yunus, membuat Yunus tentu saja kemudian sangat senang. Kemudian ulat menggerogoti pohon jara itu hingga layu. Tetapi rupanya bukan saja begitu, Tuhan menentukan supaya angin timur yang panas meniup dan matahari menyengat kepala Yunus. Jadi ini berarti panas yang lebih dari biasa ya. Panas yang biasa saja sudah sangat tidak menyenangkan ya. Jadi di sini kita melihat Tuhan mau memberikan pelajaran dan memang Bapak Ibu ya, kita itu kalau pernah diberi hal yang baik ya, dan hal yang baik itu kemudian Tuhan ambil, aduh sengsaranya double saudara ya, daripada sebelumnya kita itu tidak mendapatkan hal yang baik ya. Karena itu misalnya karena pandemi work from home ya, sering sekali waktu itu ibadah juga online. Jadi sekarang gereja untuk membuat semua orang ibadah onsite itu susahnya luar biasa ya, karena memang ibadah online itu lebih nyaman ya. Jadi dalam hal itu walaupun memang ada hal yang baik yaitu kita PA masih bisa online ya. Tetapi menurut saya kalau ibadah minggu kita tidak seharusnya online
lain Bapak Ibu sekalian, kecuali memang kita dalam kondisi yang tidak memungkinkan ya, jadi sakit atau apa. Tetapi karena namanya ibadah ya, ibadah kan bukan hanya kita perlu mendengarkan firman Tuhan, kita perlu bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman ya, sehingga tidak seharusnya ibadah itu online ketika sekarang sudah bisa onsite. Tetapi kalau PA seperti ini tidak menjadi masalah, bahkan karena online jadi ya yang dari luar kota ya, bahkan di sini tadi ada yang dari Malaysia itu kemudian bisa mengikuti. Nah, dalam hal ini kita melihat, kita bisa bayangkan Yunus marahnya seperti apa. Karena itu kita melihat next ayat 9. Di akhir ayat 8 Yunus berkata, lebih baik aku mati daripada hidup. Ya. Nah, kemudian 9, firman Allah kepada Yunus, patutkah engkau marah karena pohon jara itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Ya, jadi Yunus yang kepanasan berkata, lebih baik aku mati daripada hidup. Sorry, itu harusnya di akhir ayat 8. Allah kembali bertanya pada Yunus, patutkah engkau marah karena pohon jara itu? Dan Yunus menjawab, selayaknya lah aku marah sampai mati. Nah, Bapak Ibu hati-hati ya. Ketika Allah berbicara, ketika utusan Allah berbicara atas nama Allah, ketika penulis mengatakan, ya, menarasikan sesuatu, mengatakan sesuatu, kita harus percaya 100% tidak. Tapi ketika karakter berkata, walaupun itu adalah karakter yang benar seperti Yunus, selama dia berkata bukan sebagai utusan Allah, tetapi berkata mewakili dirinya sendiri, perkataannya belum tentu benar. Ya, dia bisa berbohong, dia bisa berkata sesuatu yang tidak benar. Karena itu ketika Yunus menjawab, selayaknya lah aku marah sampai mati, bukan berarti memang dia layak marah sampai mati, Bapak Ibu. Ya, ini adalah perkataan orang yang sedang marah, perkataan orang yang sebenarnya dalam hal ini tidak logis. Jadi kita jangan berpikir bahwa oh ya ternyata boleh ya kita layak marah sampai mati. Kita itu memang pantas mati, saudara ya, tetapi ini nuansanya berbeda. Ya. Nuansanya dalam arti aku begitu marahnya sehingga lebih baik aku mati, dan itu tentu saja merupakan pernyataan yang tidak benar. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa perkataan Yunus itu benar ya. Ini adalah perkataan orang yang kesal, yang sedang ngambek dan sedang marah ya. Dan kita tahu kita kalau marah suka mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak benar. Betul, Yunus adalah nabi Tuhan, tapi di sini dia tidak berbicara sebagai utusan Tuhan. Jadi kita perlu mempertimbangkan apa yang dikatakannya. Dan ini penting ketika kita membaca Alkitab ya, karena kadang-kadang kita kemudian salah mengerti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Saya berikan contoh yang sangat jelas ya. Di dalam 1 Samuel 31, penulis menceritakan bahwa Saul mati bunuh diri. Ya, dia sudah mendapatkan luka yang parah dari orang Filistin, dan karena dia tidak mau mati di tangan orang Filistin atau dihina, dia meminta pembawa senjatanya untuk menikam dia. Tetapi pembawa senjatanya tidak berani, jadi Saul menjatuhkan dirinya sendiri ke atas pedang, berarti Saul mati bunuh diri. Nah, tetapi di dalam 2 Samuel 1, seorang Amalek berkata kepada Daud bahwa dia menemukan Saul yang sekarat. Saul kemudian meminta dia menikam Saul dan dia yang membunuh Saul. Nah, kan tidak mungkin dong Saul kok bisa mati dengan dua cara yang berbeda. Nah, dalam hal itu bagaimana kita mengharmoniskan? Kita tahu Alkitab tidak mungkin ada kesalahan. Dalam hal itu ingat tadi ya, ketika Allah yang berbicara, ketika utusan Allah berbicara atas nama Allah, dan ketika penulis menuliskan, karena penulis kita percaya diinspirasikan, itu yang benar. Penulis mengatakan Saul bunuh diri, berarti itu yang benar. Di dalam 2 Samuel 1, orang Amalek yang berkata bahwa dia yang membunuh Saul. Dalam hal itu mudah. Maka kita bisa memutuskan adalah orang Amalek tersebut yang berbohong. Dia berpikir Saul adalah musuh Daud, Daud akan memberi hadiah. Kalau dia yang membunuh Saul, ternyata hadiahnya adalah kepalanya dipenggal ya, karena ternyata Daud mempunyai prinsip bahwa kita tidak boleh menyentuh orang yang diurapi Allah. Ya, jadi dalam hal itu kita harus hati-hati ketika karakter berbicara dan bukan sebagai utusan Allah. Nah, kemudian next kita melihat ada sesuatu yang menarik.
Ya, dalam kitab Yunus nama Allah yang dipakai adalah Tuhan atau Yahweh ketika berkaitan dengan Yunus. Ingat ya Bapak Ibu, Yahweh itu adalah nama pribadi Allah, nama Allah yang paling sakral, dan itu menunjukkan dia adalah Allah dari umatnya. Ya, jadi berbicara tentang dia adalah Allah umatnya. Sedangkan kalau kepada bangsa-bangsa yang bukan umatnya, biasanya nama Allah itu adalah Elohim yang diterjemahkan Allah ya. Yahweh bisa diterjemahkan sebagai Tuhan semua huruf besar di Alkitab kita atau Allah semua huruf besar. Nah, di dalam kitab Yunus, nama Allah yang dipakai adalah Yahweh ketika berkaitan dengan Yunus. Karena itu di dalam pasal 1 ya, kalau saudara perhatikan semuanya boleh dikatakan semuanya adalah Yahweh, 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 yaitu Tuhan ya. Ayat 1 datanglah firman Tuhan yaitu Yahweh kepada Yunus ya. Dan kemudian kita juga melihat ayat 17 atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Di dalam pasal 2 Yunus berdoa di dalam perut ikan, Yunus pun selalu berseru kepada Yahweh. Ayat 2 katanya dalam kesusahannya aku berseru kepada Tuhan ya. Jadi dia selalu memakai kata Tuhan. Ayat 10 kemudian berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu lalu Yunus dimuntahkan ke darat. Di dalam pasal 3 ketika Tuhan memerintah Yunus juga masih memakai kata Tuhan. Ayat 1 datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Ya, dan di dalam pasal 4 ayat 1 sampai 6 sebelumnya juga adalah Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya, misalnya ayat 2 lalu ia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, ya kita melihat ayat 3 sekarang ya Tuhan ambillah kiranya nyawaku, ayat 4 tetapi firman Tuhan patutkah engkau marah? Dan di sini kita melihat mendadak ada yang berubah. Di mana di pertengahannya mulai dari ayat 7 sampai 11 nama yang dipakai bukan Tuhan tetapi adalah Allah. Ayat 7, tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerogoti pohon. Ayat 8, ketika matahari terbit atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur. Ayat 9, firman Allah kepada Yunus, patutkah engkau marah karena pohon jara itu? Ayat 10, lalu Allah berfirman, kau mengasihani pohon jara itu. Padahal sebelumnya ayat 1 sampai 6 selalu Yahweh. Nah, dan kalau kita melihat nama Allah itu dipakai ketika berkaitan dengan orang-orang Niniwe yang bertobat di dalam pasal 3 mulai dari ayat 4 ya. Ayat 5 misalnya lalu orang Niniwe percaya kepada Allah. Dan ayat 10 ketika Allah melihat. Karena itu ya ketika kita berbicara tentang pasal 3 saya mengatakan bahwa berbeda dengan awak kapal yang mempersembahkan kurban kepada Yahweh, maka di sini pertobatan daripada Niniwe adalah pertobatan secara fisik. Mereka kemudian bertobat tidak lagi melakukan kejahatan mereka ya, bertobat dari tingkah lakunya yang jahat. Next. Nah, di sini kemudian kita melihat ada pergeseran dari nama Tuhan Allah menjadi Allah dalam kaitannya dengan penentuan Allah. Jadi ayat 6 masih atas penentuan Tuhan Allah. Sekarang ayat 7 dan 8 hanya penentuan Allah ya. Ayat 7 tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah datanglah seekor ulat. Ayat 8 ketika matahari terbit atas penentuan Allah bertiuplah angin timur. Apa yang hendak ditekankan? Jadi saudara, Alkitab memang memakai nama Allah yang berbeda-beda karena sering sekali ada nuansa berbeda yang ditekankan. Sekali lagi, Yahweh itu berkaitan dengan umatnya, Allah lebih berkaitan dia sebagai Allah pencipta bagi segala ya semua bangsa. Nah, ini mau menunjukkan bahwa Allah itu bukan hanya Yahweh bagi umat, tetapi juga Elohim bagi semua makhluk ciptaan. Dan di sini Allah menunjukkan belas kasihannya sebagai Elohim. Dan dia kemudian mengatakan, karena itu next kita kemudian melihat. Ya, tetapi sebelumnya kita melalui kata penentuan tersebut ya, jadi 4 kali, 1 ayat 17, kemudian di sini pasal 4 ayat 6, 7, dan juga kemudian ayat 8,
kita dapat melihat betapa sabarnya Tuhan Allah dalam mengajar Yunus. Malah dulu ketika tidak taat, Tuhan cuma perlu menentukan satu kali, yaitu ikan menelan Yunus, walaupun itu adalah sebuah mukjizat yang besar ya. Di sini bahkan kata penentuan itu 3 kali demi untuk memberi pelajaran kepada Yunus. Sehingga di sini kita melihat bahwa betapa Tuhan itu menganggap sangat penting mengajar Yunus, tetapi juga betapa sabarnya Tuhan Allah dalam mengajar Yunus. Dan lihat kontras bagaimana Yunus melihat anugerah bagi dirinya dengan anugerah yang Allah berikan pada Niniwe. Anugerah yang begitu besar. Tuhan itu sampai memakai kata 4 kali penentuan untuk kemudian menyelamatkan dia juga dari kesalahannya. Tetapi kita melihat Yunus tidak setuju ya, tidak menjadi marah ketika Tuhan memberikan anugerah kepada Niniwe. Padahal coba lihat anugerah yang Tuhan berikan kepada dia. Karena itu next kita melihat kelimpahan belas kasihan Allah ayat 10 dan 11. Lalu Allah berfirman, engkau mengasihani pohon jara itu padahal engkau tidak berjeripaya atau menumbuhkannya. Ia tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam pula. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihani Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri beserta ternaknya yang banyak. Ya, jadi Allah membandingkan pohon jara dan orang Niniwe. Niniwe tentu saja adalah manusia yang juga merupakan ciptaan Allah. Yunus tidak punya andil dalam menumbuhkan pohon jara, nanam saja tidak. Ya, dan kalau Niniwe adalah manusia yang sudah puluhan tahun, pohon jara baru berumur sehari. Jadi pantas nggak kalau misalnya Yunus boleh berbelas kasihan dia kepada pohon jara itu dan Allah tidak boleh berbelas kasihan kepada orang-orang Niniwe. Next, nah Bapak Ibu, ini berarti cara yang Tuhan pakai adalah argumen dari yang kecil pada yang besar ya. Engkau mengasihi sesuatu yang kecil, bagaimana mungkin aku tidak mengasihani yang jauh lebih besar tersebut ya. Nah, ini tentu saja menunjukkan bahwa ya tidak masuk akal kalau kemudian Yunus keberatan ya, karena tentu saja Allah berhak, apalagi ini adalah orang-orang yang Allah ciptakan. Masa sih Allah tidak mengasihani? Nah, perhatikan juga bukan hanya karena orang Niniwe yang tidak tahu membedakan yang baik dan jahat, tetapi Allah juga memperhatikan ternak mereka yang banyak. Dan itu menunjukkan betapa Allah kita, Bapak Ibu sekalian, adalah Allah yang mengasihi segala ciptaannya. Karena itu kita itu juga bukan hanya terhadap sesama manusia, terhadap binatang, terhadap alam, kita itu juga harus memperlakukan dengan baik. Karena itu ya, kita juga perlu menjaga lingkungan hidup, Bapak Ibu sekalian ya. Zaman sekarang kan kita tahu bahwa global warming dan sebagainya itu karena kita kurang menjaga lingkungan hidup ya. Karena itu usahakan deh ya, bagaimana supaya kita jangan memakai tisu, memakai kertas dengan banyak, ya jangan memakai bahan-bahan plastik dengan banyak dan sebagainya. Kita usahakanlah, walaupun mungkin kita pikir, waduh diri kita apa sih perbedaannya? Tapi kalau ada 1 juta orang, ada 1 miliar orang seperti diri kita, itu akan membuat banyak perbedaan ya Bapak Ibu sekalian. Nah next kemudian kita melihat kita tentu saja tidak dapat mengontrol kepada siapa Allah akan berbelas kasihan ya. Dan memang kalau kita melihat apa yang Allah katakan di dalam Roma 9 ayat 15, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Di dalam Lukas 4 ayat 25 sampai 28 ya, Tuhan Yesus berbicara betapa Tuhan sengaja ya berbelas kasihan kepada janda Sidon, yaitu dengan Elia pergi ke janda Sidon sehingga janda Sidon tidak harus mati kelaparan, dan sambil janda Sidon itu memberi makan Elia selama musim kering, tetapi juga betapa begitu banyak orang berpenyakit kusta ya, tetapi Tuhan pergi untuk menyuruh Elisa mengobati Naaman ya, padahal Naaman adalah orang Aram.
Tapi kemudian kitab Yunus juga penuh dengan ironi, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dalam hal ini kita melihat ironi adalah Allah menyelamatkan Yunus dari kematian walaupun ia berdosa, tetapi Yunus tidak menghendaki Niniwe diselamatkan dari kematian walau mereka bertobat. Ironi tidak, coba ya. Dan juga ironi bahwa bangsa yang sangat jahat itu Niniwe langsung bertobat ketika Yunus berkhotbah, tetapi nabi Tuhan sendiri malahan yang berkali-kali memberontak terhadap Tuhan ya. Jadi memang ini adalah sebuah kitab yang penuh dengan ironi. Next, tapi ada hal juga yang sangat menarik mengenai kitab ini. Kalau kita melihat bagian akhir tadi, perhatikan tidak Bapak Ibu, kalau kitab ini berakhir dengan tanda tanya. Saya bacakan lagi ayat 11. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihani Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri beserta ternaknya yang banyak. Ya, kitab Yunus ini diakhiri dengan pertanyaan retorika. Tentu saja jawabannya jelas. Seharusnya kan kalau aku berbelas kasihan. Jadi tidak mungkin Allah tidak berbelas kasihan kepada ciptaannya. Nah, di dalam keseluruhan Alkitab hanya ada satu kitab lagi yang berakhir dengan tanda tanya, dan kitab itu adalah kitab Nahum. Ya, jadi kitab lain yang juga berakhir dengan pertanyaan retorika adalah kitab Nahum. Nah, yang menariknya adalah ya Bapak Ibu sekalian, kitab Nahum itu berbicara tentang nubuat penghakiman terhadap Niniwe. Ya, jadi dua kitab yang khusus mengenai Niniwe, dua-duanya berakhir dengan pertanyaan retorika. Mungkin itu ya mau supaya kita melihat kedua kitab itu bersama-sama. Saya bacakan Nahum 3 ayat 19. Tiada obat untuk cederamu, tidak tersembuhkan lukamu, semua yang mendengar kabarmu bertepuk tangan atasmu, sebab siapakah tidak dilanda perbuatan jahatmu yang tiada hentinya. Ya, itu adalah akhir daripada kitab Nahum. Next. Nah, kenyataan bahwa kitab ini kemudian dituliskan harusnya oleh Yunus sendiri menunjukkan Yunus mengerti dan menerima ajaran yang Allah ajarkan kepada dia. Sekarang pertanyaannya, apakah kita juga ya bisa menerima dan menerapkan pelajaran itu? Karena itu next kita melihat pelajaran yang bisa kita petik dari pasal 4 ini. Kebaikan Allah kepada orang yang kita anggap tidak layak merupakan hal yang sering sangat sulit kita terima. Saya pikir kita mungkin harus mengakuinya, ya. Nah, bagaimana supaya kita itu bisa mengatasi? Pertama, ingat bahwa Allah bebas berbelas kasihan kepada siapa Ia mau berbelas kasihan tadi ya, Roma 9 ayat 15. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita tidak punya hak untuk kemudian mengatur Allah berbelas kasihan kepada siapa. Dan jangan lupa bahwa kita juga tidak layak mendapatkan kebaikan dan anugerah Allah. Sering sekali kita menganggap, tapi Tuhan dia begitu jahat, dia tidak layak. Emangnya kita layak? Tidakkah kita juga adalah orang-orang yang jahat? Kita adalah seteru Allah sebelum kita diselamatkan. Ya, karena itu ya kita harus bisa menerima. Walaupun sulit, kita harus bergumul belajar menerima ketika Allah berbelas kasihan kepada orang-orang yang mungkin menjahati kita, yang kita anggap tidak layak menerima anugerah Allah. Next. Karena itu, Bapak Ibu ya, kita tidak usah mempermasalahkan anugerah yang Allah berikan kepada orang lain, siapapun mereka. Dan ingat, untuk setiap anugerah ada pertanggungjawaban yang diminta. Karena itu juga tidak usah iri hati kepada anugerah yang sepertinya lebih besar yang Allah berikan kepada rekan-rekan kerja kita, kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Untuk setiap anugerah, walaupun betul anugerah diberikan dengan gratis, tapi setelah anugerah diberikan ada tuntutan tanggung jawab. Ya, jadi dalam hal itu membuat kita tidak usah iri. Setiap anugerah yang Allah berikan, Allah pasti akan menuntut tanggung jawab atas anugerah tersebut. Yang perlu kita pertanggungjawabkan adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi tidak usah perhatikan anugerah yang Allah berikan kepada orang lain. Ayolah perhatikan anugerah apa saja yang Allah berikan kepada kita, karena Bapak Ibu kita harus mempertanggungjawabkannya. Oke, sekarang saya berikan kesempatan untuk boleh bertanya.
Baik, terima kasih Bu Ina penjelasannya. Teman-teman